Ya. Udah kelihatan kan? Rekam Iya, ya? Pak. Recording. Oke, kita mulai lagi bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas persyaratan yang kedua, yaitu persamaan regresinya harus linear, yaitu dengan uji persamaan regresi. Mari kita buka SPSS-nya dengan data yang kemarin, datanya yang kemarin diambil lagi. Ya. Nah, datanya yang ini. Silakan dibuka dulu SPSS-nya dengan datanya. Kita buka data yang ada di SPSS. Biar ngikutinnya enak. Sudah? Sudah kebuka SPSS-nya? Masih loading, Pak, saya. Masih loading. Ya. Aisyah, udah kebuka SPSS-nya? Udah, Pak. Udah, selalu siap ya. Siap laksanakan. Siap laksanakan, Pak, pokoknya. Semangat Aisyah nih, hebat. Pak Heri, udah kebuka Pak Heri? Pak Dede udah kebuka Pak Dede? Udah kebuka Pak Dede? SPSS-nya? Pak Agung? SPSS-nya udah kebuka Pak Agung? Udah kebuka ini. Oke. Ya, kalau udah kebuka, ayo kita mulai. Selalu diawali dengan analyze. Klik analyze. Analyze. Nah. Terus complement. Ya, complement di bawah 1 2 3 4 yang kelima. Complement. Terus ke kanan main. Nah, kebukalah ini, ya. Kebuka ini. Kemudian kinerja guru Y-nya masukin di dependent list. Kemudian kepemimpinan transversalnya ke independent list. Berikutnya option. Di bawah ada test for linearity. Itu di checklist. Test for linearity di checklist. Continue. Oke. Nah, ini yang kita pakai adalah yang ANOVA table. Di sini outputnya yang pertama ada cache processing summary, biarkan, report, biarkan. Nah, ada ANOVA table. Ini yang kita pakai. ANOVA table ini. ANOVA table ini diklik sampai keluar tanda merah, kemudian klik kanan copy. Sudah? Jadi langkahnya yang pertama tadi analyze, complement, main, kemudian masukkan variabel Y-nya ke dependent list, variabel X1-nya ke independent list. Kemudian continue, oke, keluarlah ini, ambil yang ANOVA table, ambil, kemudian kita pindahkan ke Word-nya. Maaf Pak, saya potong. Itu yang suara anak kecilnya, tolong dong. Kenapa? Itu yang ada suara anak kecilnya Pak, nggak kedengaran suara Bapak. Oh, iya siapa ya? Bukan dari saya tuh. Iya Pak, siapa itu teman-teman? Pak Imron kalau nggak salah tadi ada. Pak Imron bukan? Di mute aja semuanya dulu. Di mute ya.
Bentar ya. Oke, pindahkan ke yang ada anak kecil katanya di mute. Oke, pindahkan ke apa namanya bab 4-nya, yaitu ini dia. Nah, di sini. Nah, cara merumuskannya, pengaruh kepemimpinan transnasional kepala sekolah X1, kemudian terhadap kinerja guru Y. HO Y sama dengan A plus B X1, artinya regresi kinerja guru atas kepemimpinan nasional adalah linear. HI Y tidak sama dengan A plus B X1, artinya regresi kinerja guru atau Y atas kepemimpinan nasional sekolah adalah tidak linear. Kalau hasil perhitungannya linear berarti HO diterima, HI ditolak. Nah, masukin ke sini yang tadi. Nah, sudah saya masukkan. Nah, yang dilihat mana angka-angka yang di sini, ya. Angka-angka di sini yang dilihat hanya satu sig, itu artinya nilai P sig, sama F, nilai F. Nah, disebut linear, ingat patokannya disebut linear apabila P sig-nya lebih besar dari 0,05 atau 5% dan F-nya lebih kecil dari F tabel. Jadi suatu persamaan regresi dikatakan linear jika nilai P sig-nya lebih besar dari setengah 0,05 atau alfa 0,05. Dan nilai F-nya adalah lebih kecil daripada F tabel. Nah, ini yang saya hitamin ini, yang saya bold ini adalah angka yang dipakai, yang lainnya nggak usah dilihat. Ya. Oh, ini angka ini juga dilihat nih. Angka ini namanya DK pembilang, ini DK penyebut. DK itu apa? Derajat kebebasan. Nah, karena untuk mengetahui F itu, membaca F itu harus tahu DK pembilangnya berapa, DK penyebutnya berapa. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kita masukkan dulu ke kalimatnya. Dari tabel 4.12 di atas, maka untuk persamaan regresi Y atas X1 menunjukkan P sig berapa nih? 0,188. Jadi kalau ada angka di dalam SPSS itu titik 188 dibacanya 0,188. Masukkan ke sini. Nilai P sig 0,188. Kita bandingkan dengan 0,05, gedean mana? Gedean mana? 0,1. 0,1 lebih besar. Berarti kalau dari sisi nilai P sig normal tidak normal? Linear apa tidak linear? Linear. Hah? Tadi syaratnya dia linear jika nilai P sig lebih kecil, lebih besar dari nilai 0,05 dan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Ini normal, ya. Jadi ini berarti dari sisi ini normal ya. Dari sisi P sig-nya sudah normal. Sekarang kita lihat F hitungnya. Nah, ini F hitung yang ini, yang ada tabel, ada F-nya di atasnya. F hitungnya yaitu sama dengan 1,340. F tabelnya dengan DK pembilang, dan DK pembilang nih ada division from linearity, itu disebut DK pembilang, derajat kebebasan pembilang. Witten grupnya ini adalah 46, DK penyebut. DK derajat kebebasan penyebut. Pada taraf kepercayaan 0,5 adalah, nah kita lihat supaya Anda bisa membaca F tabel, kita lihat dulu F tabelnya. Tabel F. Nah, ini tabel F. Tadi berapa DK pembilangnya? Coba. DK pembilangnya 2746. Nah, jadi lihat 27 ke kanan, tuh keterangan ke kanan adalah DK pembilang, ke bawah adalah DK penyebut.
lihat ke kanan, nah, ke sebelah kanan itu 27, ke bawahnya 46. 46, 27. 46 kan nggak ada, ambil yang terdekat 45. Terus ke kanannya, bagaimana memperkecilnya nih? Oh, ini dia. Nah, ke kanannya 24. Nah, 20, ini 20, 22, 2, mana sorry. Ke bawahnya 45 karena 46 nggak ada. 1,76 ya. 1,76 ya, 1,76. Kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi ke yang tadi. Nah, share 1,740, 1,74 ya tadi. Jadi ternyata dengan deka pembilang 27, deka penyebutnya 46, diketemukan adalah nilainya atau angkanya 1,740 ya, 7,40. Berarti 1,340 dengan 1,740 gedean mana? Gedean F tabel, F hitung. Lebih besar F tabel. Ya, jadi F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, karena dua-duanya terpenuhi, baik P-sig maupun F hitung, berarti HO diterima, HI ditolak. Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa persyaratan linearitas model bersama regresi Y atas X1 adalah terpenuhi, atau dengan kata lain, persamaan regresi Y atas X1 adalah linear. Ya. Sampai di situ paham? Bentar. Paham nggak, woi? Bro, paham bro ente, bro? Paham. Lagi. Masya Allah, luar biasa. Jelas? Bisa paham si Aisyah? Ini masternya harus tahu dulu nih. Aisyah paham? Moodnya buka dong. Paham? Paham. Mbak Nelly gimana? Soalnya kalau masternya udah paham, nanti yang lain bisa ditularkan. Pak, kalau misalkan salah satunya nggak terpenuhi gimana, Pak? Nah, cakep pertanyaan yang saya tunggu. Patokannya, kalau salah satu tidak terpenuhi, patokannya yang F hitung. Kalau F hitung tidak terpenuhi, berarti tidak linier. Tapi kalau F hitung terpenuhi, walaupun nilai P-sig tidak terpenuhi, tetap linier. Jadi yang jadi patokan adalah F hitung bandingkan dengan F tabel, di mana F hitung harus lebih kecil dari F tabel. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti terpenuhi. Walaupun misalnya nilai P-sig-nya tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi dua-duanya, berarti data itu bagus banget. Gitu. Jelas, Aisyah? Pak Dede? Oh, Pak. Assalamualaikum, Pak Di. Baru masuk ini. Bisa ngikutin ya? Insya Allah. Pak Jamal bisa ngikutin, Pak Jamal? Nah, insya Allah. Gampang kok, nggak susah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ingat yang di sini, yang disebut dengan deka pembilang, jangan salah membaca karena nanti merugikan F hitungnya, ya, F tabelnya. Yang ada tulisan division from linearity itu namanya deka pembilang. Berarti dia ke kanan. Ke kanan. Sedangkan yang Witten Group, yang 46 ini adalah deka penyebut, berarti ke bawah.
Nah, coba lihat ke kanan dan ke bawah pertemuannya di angka berapa gitu. Untuk cara melihat tabelnya. Kalau penelitian kuantitatif kita akan selalu berkutat dengan tabel. Ada tabel R, kemarin tabel Z kan? Tabel Z, sekarang tabel F. Nanti dalam uji hipotesisnya ada tabel T. Ya, uji T, tabel T berarti dipakai. Jadi tabel-tabel semua. Sama semuanya begitu. Jadi harus lebih kecil dari F tabel, itu berarti linear. Oke, sampai di sini paham? Gampang ya? Insyaallah. Kita lanjut yang Y atas X2. Y atas X2. Ya, Y atas X2. Sama, mulai lagi. Analyze complement, kemudian main. Nah, yang kepemimpinan transformasionalnya X1-nya keluarkan. Keluar. Yang kompetensi pedagogik masuk di di layer 1 of 1. Nah, udah option tes for linearity-nya sudah di checklist, langsung continue, langsung OC. Nah, yang diambil adalah ANOVA table. Yang tabel yang lainnya nggak usah dipikirin, yang ini aja. Nih, kinerja guru atas kompetensi pedagogik. Klik sampai keluar tanda merah, copy. Nah, copy, pindahkan baru ke bab 4-nya. Ini kita tutup. Ambil bab 4-nya. Nah, bebannya pengaruh kompetensi pedagogik X2 terhadap kinerja guru Y. Nah, sama, rumusan hipotesisnya sama, HO, Y, dan bla bla bla, artinya regresi linear. Kalau HI, bla 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 bla, adalah tidak linear. Nah, hasilnya kita masukkan di tabelnya di sini, taruh di sini. Nah, kita lihat angkanya. Oh, ini lebih spektakuler lagi, lebih gede-gede lagi. P6-nya adalah diketemukan 0,820. Jelas lebih besar daripada 0,05. Terpenuhi. Nilai P6-nya terpenuhi. Atau F hitungnya 0,728. Nah, 0,728. Sedangkan F tabelnya berubah dari yang tadi. Berubah nggak? Oh, 31, DK pembilangnya 31 yang ini. Nah, yang saya kasih tanda merah aja deh. Kemudian DK penyebutnya 42. Lihat di tabel. Nah, udah saya lihat itu tetap 1,740. Jadi F hitung 0,728 lebih kecil dari F tabel 1,740. Yang berarti hipotesis 0 diterima, hipotesis 1 ditolak. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa persyaratan linearitas persamaan regresi Y atas X2 terpenuhi. Dengan kata lain, model persamaan regresi Y atas X2 adalah linear. Nanti tabelnya silakan dicek ya. Ini udah saya lihat sama 1,740. Nah, baru rekapitulasi hasil uji linearitas bersama regresi Y atas X1 dan X2. Nah, tadi yang Y atas X1, DK pembilangnya 27. DK penyebutnya 46. F hitungnya 1,340. F tabelnya 1,740. Kesimpulan persamaan regresi adalah linear. Kemudian yang untuk Y atas X2, DK pembilangnya 31, DK penyebutnya 42. F hitungnya 0,728, F tabelnya 1,740. Persamaan regresi adalah linear. Kriteria persamaan regresi disebut linear jika nilai P sig lebih besar dari 0,05 atau 5%, atau F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, sudah tuh.
Selesai untuk persamaan regresi. Untuk apa? Uji linearitas persamaan regresi. Ada pertanyaan? Paham? Nggak kecepatan, Aisyah? Kecepatan nggak? Masuk, Pak. Baru masuk lagi nih. Oh, Pak Endang baru nyampe nih. Assalamualaikum, Pak Endang. Waalaikumsalam, Ustaz. Mohon maaf nih, lagi nyari-nyari filenya. Ya, nanti kalau ketinggalan bisa tonton lagi di rekamannya. Ya, terima kasih. Mohon di-share, Pak. Ya, siap. Oke, silakan. Yang tabel F-nya Pak di apa? Ulang ya, cara melihat tabel F ya. Om. Oke, yang ingat ini. Yang kedua, yang Y atas X2. DK pembilangnya 31, DK penyebutnya 42 ya. Saya buka yang tabel cara melihat tabelnya. Tabel F. Nah. Ini saya taruh sini dulu. DK pembilangnya berapa? Tadi 30? Satu ya. Nah, berarti karena 31 nggak ada, ambil 30. Jika penyebutnya 46. 42 Pak. Hah? 42. 42. Berarti kita ambil 40 karena 42 kan nggak ada. Iya. Ambil 40, itunya 31. 40, 31 ini. Teng. Ini kan? Ini angkanya yang ini. 1,74 ya. Ya kan tadi 31 nggak ada, ambil 30. Ini 42 nggak ada, ambil 40. Maka angkanya yang itu. Yang kita besarkan. Nah, ini kan. 1,74. Yang tadi kan ini. 1,74 juga. Tapi tadi DK pembilangnya 46. DK penyebutnya. Jadi angkanya hampir sama tuh. Jadi bacanya DK pembilang ke samping, DK penyebut ke bawah. Pertemuannya di angka berapa gitu. Bisa mengerti Pak Lutfi? Ya Pak. Paham ya? Insya Allah pelan-pelan gampang kok. Kalau nanti Anda udah ngerjain sendiri asik. Kalau udah paham asik ini. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, udah 2 persyaratan terpenuhi kemarin uji normalitas sudah terpenuhi, uji linear terpenuhi, tinggal satu lagi, uji homogenitas varian. Oke. Mbak Nelly, paham Mbak Nelly? Siap ya. Pak Farah? Oke ya. Pak Ismail kayaknya semangat banget nih. Bisa ngikutin Pak Ismail? Bisa ya. Oke. Kita lanjut. Uji homogenitas varian. Kita buka lagi SPSS-nya. Ya, uji homogenitas varian. Nah. Kita mulai dari analyze lagi. Analyze, kemudian regression, linear. Nah. Kemarin yang pakai regression apa? Uji normalitas ya, pakai regression juga. Nah. Kita pakai regression lagi sekarang. Kinerja gurunya masukin di dependen, kepemimpinannya di independen. Nah, kalau kemarin uji normalitas yang dikliknya shape. Sekarang yang dikliknya plot. Nah, plot, klik. Nah, keluar ini. Plot. Nah, kalau lupa, ini ada apa namanya ini? Yang langkah-langkah SPSS yang sudah kasih bisa dilihat juga ya.
Yang pertama adalah S resid. S resid. Nah, yang S resid ini masuk di Y. Masukin di Y. S resid. Kemudian yang di Y-nya S. Masukkan S resid di Y. Nah, kemudian Z prid di kotak X. Z prid. Nah, Z prid di kotak Y. Nah, gitu. Klik apa? Histogram, diklik histogram. Kemudian continue, udah ya. Jadi keluar ini kan banyak, ada dependent, ada Z resid, ada Z prid, ada Z resid, ada resid, macam-macam tuh. Nah, yang dimasukkan ke sini jangan lupa yang pertama S resid. Masuk sini, S resid. Kemudian di apa namanya? Di kotak Y-nya Z prid, Z prid ya gitu. Yang ini. Bukan Z resid, Z prid. Nah, kalau salah masukin ini gambarnya beda. Continue, oke. Nah, tunggu. Nah, gambar ini yang kita pakai. Nah, gambar ini. Dependen kinerja guru. Ya, yang disebut dengan Scott plot. Nah, Scott plot. Bagaimana membacanya gambar ini untuk menentukan apakah persamaan regresi itu homogen atau tidak homogen. Di sini ada min 2, di sini min 4, berarti ini min 4, min 2, 0, 2, 4 kan gitu. Patokannya adalah kalau titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah titik 0, ya. Ini kan garis nih. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas titik 0, maka itu homogen. Ya, terbuka nih di share screen ya. Hah? Oh, belum di Nggak kelihatan. Oh, belum di share screen ya? Mohon maaf. Yang mana, Pak? Yang belum? Dari gambarnya yang muncul tadi katanya. Oh, Yang sorry, gambar oke. tabel. Oke, ulangi ya. Saya ulang. Nah, jadi ini mulai analyze, regression, linear, ini udah masuk. Yang dipakai plot, kemudian S resid, Z resid, continue, oke. Gambar. Nah, kan? Nah, gambar ini. Oh, di situ nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan. Beda file ya? Nah, ini Nggak ada, Pak. nggak tampil. Oke, berarti kalau gitu mesti diambilnya di, bentar. Oh, ini dia, benar. Sip. Ah, kelihatan? Ya. Kelihatan? Nah, Ya, kelihatan. Lihat. iya. Ini ada titik-titik, ya. Titik ini jumlahnya ada berapa? Yaitu sejumlah sampel 75 orang. Berarti ada 75 titik. Kalau nggak percaya silakan hitung. Oh, enggak. Ada 75 titik ya. Nah, patokan apakah dia homogen persamaan regresinya atau tidak? Jika titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah titik 0. Ini ada garis nih. Ini kan 0, tarik garis ke sini. Ada yang di atas garis 0, ada yang di bawah garis 0. Itu berarti homogen patokannya. Ya. Kalau semuanya di atas, nggak ada satupun yang di bawah, berarti tidak homogen. Bagaimana kalau hanya ada satu saja yang di bawah, yang lainnya di atas? Terwakili satu saja di bawah, itu homogen. Nah, itu pertama, patokannya ada dua. Satu, titik-titik berada di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y. Yang kedua, tidak membentuk pola tertentu. Misalnya, ini titik-titik ngumpul seperti bola menggumpal dalam satu lingkaran di sini. Apakah di atas atau di tengah garis, tapi membuat satu pola, misalnya seperti bola atau seperti tiang lurus gitu kan, atau membentuk seperti huruf A. Nah, kalau dia membentuk pola berarti tidak homogen. Patokannya pertama, tidak titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y. Yang kedua, tidak membentuk suatu pola tertentu. Gitu. Itu patokannya.
Nah, kita lihat rumusan di bab 4-nya. Rumusan di bab 4-nya. Nah, seperti ini. Asumsi namanya uji asumsi heteroskedastisitas regresi. Dalam suatu model regresi sederhana atau ganda perlu diuji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi kesamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Atau dengan kata lain, model regresi yang baik adalah bila varian dari persamaan dari pengamatan ke pengamatan lainnya adalah homogen. Nah, di sini tadi patokannya 2, maka di sini rumusannya berdasarkan gambar di atas, ternyata titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu. Dengan demikian dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi kalau dia titik-titiknya ngumpul di atas saja dari titik 0 pada sumbu Y atau di bawah saja berarti terjadi heteroskedastisitas. Karena dia menyebar maka disebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan kata lain, varian kelompok kinerja guru atas kepemimpinan transformasional kepala sekolah adalah homogen. Gitu aja. Ada uji-uji yang lain? Ada. Tapi ini yang paling mudah. Hasilnya sama, saya udah uji. Ya. Jadi untuk mengetahui apakah homogen tidak cukup dengan menggunakan uji heteroskedastisitas. Kalau titik-titiknya tidak ngumpul atau tidak membuat pola berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada pertanyaan? Ini untuk Y atas X1 ya. Bagaimana untuk Y atas S2? Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Paham kira-kira? Ini paling gampang, uji yang paling gampang. Bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan langkah-langkah tadi. Lihat gambarnya, kalau titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, berarti dia homogen ya. Dan tidak membuat pola tertentu. Pernahkah ada hasil penelitian yang tidak homogen? Ada. Dia pernah, yang bimbingan saya juga pernah. Judulnya latar belakang pendidikan orang tua terhadap kecepatan belajar kalau tidak salah. Nah, ada S-nya ada 2, tapi saya contoh yang satunya. Nah, ternyata latar belakang pendidikannya dari orang yang diteliti 80 orang semuanya S1. S1 semuanya, nggak ada SMA, nggak ada S2, nggak ada S3. Nah, sehingga dia adalah terjadi heteroskedastisitas. Jadi dia ngumpul seperti tiang, memanjang begitu, titik-titiknya itu. Jadi membuat pola, maka tidak homogen. Saya bilang itu harus sampelnya diganti. Atau maksudnya kok bisa dari 80 orang semuanya yang diteliti kok sarjana semua. Jadi harusnya kan ada yang SMA-nya, ada yang mungkin ada yang tidak sekolah malah harusnya gitu. Jadi itu menelitinya mengambil sampel yang terlalu terlalu homogen sehingga begitu diuji heteroskedastisitasnya dia mengalami heteroskedastisitas, harusnya tidak mengalami heteroskedastisitas. Gitu. Oke, yang keduanya sekarang ya, lanjutkan. Oke. Analyze, ingat ya, untuk uji homogenitas, analyze, regression, linear. Nah, yang kepemimpinan keluarin, kinerja guru masuk. Kompetensi pedagogik. Ingat kalau yang kemarin uji linearitas, normalitas, shape, yang ini yang dipakai plot. Nah, ini S ratio udah di sini, Z ratio udah di sini. Continue OC. Nah, oke, lihat gambar yang sekarang. Nah, sekarang di sini ngumpulnya. Tapi tetap ya
ternyata ini juga tidak terjadi heteroskedastisitas karena di bawah dan di atas titik nol. Ini kalau ditarik garis, kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Bahkan Bro, gambarnya nggak kelihatan. oh iya, ya, gambarnya betul. Nanti. Share screen gambarnya. Nah, share. Nah, ini gambar yang kedua. Ini malah hampir seimbang atas dan di bawah sama kelihatannya. Nah, ini garis titik nol tarik ke sini, berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Berarti tidak terjadi heteroskedastisitas alias homogen dan tidak membentuk pola tertentu, dia nyebar aja gitu. Nah, udah selesai sudah tiga-tiganya, berarti data yang kemarin yang ada di SPSS kita sudah kita uji. Tiga-tiganya adalah memenuhi syarat, maka dapat dilanjutkan terhadap uji hipotesis. Nah, mulai minggu besok udah uji hipotesis boleh. Tapi saya akan memberi latihan nanti besok teman-teman yang presentasi, tapi saya yang nunjuk. Pokoknya kerjakan langkah-langkahnya, kalau ditunjuk sekarang yang lain nggak ngerjain nanti. Ya, saya udah uji coba. Gampang, mulai dari uji linearitas. Ada pertanyaan? Nah, gampang kan? Paling di antara tiga ini yang paling gampang, paling cepat adalah uji homogenitas karena kita hanya melihat gambar saja. Insya Allah mudah, ya. Alipah kemana nih Ipah? Ada fotonya aja. Mariam juga. Farah, paham Farah? Insya Allah ya. Pak Dede, paham Pak Dede? Pak Ketu, bisa ngikutin? Insya Allah nanti diulang-ulang lagi, Pak. Iya. Oke, kalau belum menghitung sendiri, mungkin belum ini ya, belum paham. Pada terlambat masuknya tadi, Pak. Nah, oke, nanti dilihat aja di rekamannya. Insya Allah kita bisa dilihat lagi gitu. Bang Eri penampakan Bang Eri. Kenapa? Bang Eri belakang penampakan. Oh, Pak Heri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira materi kita sudah selesai. Ya, nanti tinggal latihan saja. Nanti saya kirim ke grup topik untuk latihannya. Tapi minggu besok tolong dipresentasikan ya. Nanti saya tunjuk misalnya Pak Dede untuk menguji linearitas persamaan regresi Y atas X1. Nah, nanti angkanya sama nggak dengan yang sudah saya buat? Gitu. Ya. Nanti misalnya Pak Imron yang Y atas X2-nya. Nah, bisa gitu ya. Insya Allah bisa. Insya Allah. Nggak susah kok. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya absen dulu ya, tadi yang udah saya absen, yang belum kesebut siapa nih? Pak Astril ada ya, Pak Astril, Pak Dede, Ya. Pak Heri, Pak Ismail, Pak Jamal, Pak Lutfi, Pak Rudi, Hadir Pak. Pak Imron, Pak Rizky, Amanda. Endang Pak. Endang Pak. Pandang belum ya, benar Pandang. Makasih Pandang tulisnya. Agung belum, Pak. Ya. Terus Farah, Mbak Helda, Mbak Nelly, Mbak Siti. Ada yang belum disebut? Agung, Pak. Anwar belum ada ya? Mas Lutfi Pak. Mas Lutfi belum. Pak Lutfi ya, Pak Lutfi Umar, betul. Saya belum, Pak. Agung, Pak. Pak? Agung. Agung. Oh iya, Pak Agung paling atas. Agung yang pertama. Agung, oke tuh. Pak Cahyo udah 2 minggu nih belum masuk. Pak Sony Pak. Pak Rudi Pak. Belum, Pak. Pak Hadir, Sony, Pak. Pak Sony, makasih Pak Sony. Iya, sama-sama Pak Edi. Sony Apa lagi mandi, yang Pak. belum? Pak Rudi udah Pak. Hah? Pak Rudi. Pak Rudi udah, tadi udah. Oh, sebut. iya. M. Rudiansyah kan? Mantap. Ya. Ini belum. Pak Jamal, Asril Jamil Jamal. udah ya tadi ya? Pak Asril. Sudah. Yang nggak masuk berarti Pak Cahyo, Pak Ahmad Sanusi, Ya. Pak Maulana Ibrahim, Bu Alipah tadi ada ya? Ada, Pak. Alipah ya.
Mbak Bella ada nggak Mbak Bella? Ada Pak Ada itu Pak. Pak. Ada. Oh, iya Mbak Bella. Tiga orang Pak yang nggak ada. Bu Dewi ya? Nggak ada ya? Nggak masuk kayaknya kan. Belum Bu Dewi sama Siti Mariam ada? ada. Ada ya? Oh, jadi yang nggak masuk Dewi, Maulana Ibrahim, Pak Ibrahim sama nggak Pak masuk. Cahyo Pak ya? Ibrahim. Iya, Orang. oke. Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Pak Anwar, Pak Ibrahim. Iya, Maulana Ibrahim nggak ada kan? Sama Pak Anwar ya. Kalau Pak Anwar Cahyo ada Sarasi. nggak? Cahyo nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oh, berarti 4 orang. Ya. Ini pandang ini kayak rekor kita ya mukanya. Iya. Wah, Oke, Pak. mudah-mudahan jadi Kiai. rekor. Adanya Pak. Masya Allah, mudah-mudahan jadi profesor nih ya. Amin. Amin. Doain sama Pak Edi nih. Amin. Baik teman-teman, saya kira materinya cukup udah selesai. Untuk ini besok kita latihan terus baru uji hipotesis. Nah, insya Allah sampai pertemuan 15 mungkin sebelum ujian saya akan kasih latihan ujian, baru nanti ujian ya. Baik. Kalau bisa nilainya 100 semua. Amin. Amin. Itu yang diharapkan Pak. Mudah-mudahan Iya, soalnya amin. jangan ada yang ngecor lagi, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Pak. Baik, terima kasih. Kita live ya. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. 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 Amin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Pak Ustaz.